Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tau-tua tu ni pakalat beriku siagang risikam masyarakat batang Islam punya kehadir di tampakannya. Tidak ada kata yang paling indah, paling mulia. Ia nabasukang lilanta anne bangia pasangalina kana pamuji siagang syukur tamat tapu mangar karang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba nyatakin japa nasare karang Allah subhanahu wa ta'ala ala siapa jaina nikmat papinyamang baik nikmat iman, nikmat Islam, kama yatum papole nasarita karang Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat buku magasin sagan tubuh maselewangan, sehingga di malam ini di tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, riballa'na karang Allah subhanahu wa ta'ala, niyaki andringangi bangkin tanah kita rapi mari tampakannya. Mudah-mudahan di setiap langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat ini tak riking risisina karena Allah subhanahu wa ta'ala amalan soleh yang insyaallah ta'ala ribukuna karena Allah subhanahu wa ta'ala akulli ina batalli sikama timbangan kebajikan ta amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Punatina nakunan rosaleh allu nasanning alabat tuamai nyiak maki ampan tamai bulan rumallana. Berarti malam Senin kita sudah masuk malam pertama di bulan suci Ramadan. Punani rikin-rikingi bangi Juma, bangi Sabtu, bangi Ahad, bangi Sanning. Talum bangi mami an sakayane bulan rumallanga. Bangi makapa na labat toma insyaallah ni miki antama di bulan rumallanga. Landri kamana minjo hadirin yang berbahagia terkait dengan bulan suci Ramadan. Tentu perlu kita mempersiapkan diri. Sandrapang kianne taula bundu orang berperang, maka tentu kita perlu mempersiapkan diri segala-galanya untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi di bulan suci Ramadan. Atau kita perlu mempersiapkan diri bagaimana kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan baik. Kita memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh khidmat, maka tentu kita butuh persiapan. Persiapan apa saja hadirin yang berbahagia? Yang pertama adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu, pangesingan. Ya, ini pangesingan tiai pangesingan kaburatnya. Pangesingan bayi nih, tiai tungi. Pangesingan kakak balang, tiai tungi. Tetapi pangesingan agama. Nasabah sinampai anne lantama ki bulan rumallanga, bulan yang menjadi satu kewajiban, menjadi rukun Islam yang tentu ketika kita tidak melaksanakannya akan menyebabkan boleh jadi kita keluar dari Islam. Apatah lagi kita meyakini bahwasanya bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu ilmu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Nasabaanne pangisenganga ajari ipas sabakeng andurungang imari kabajikanga ante kama nakikulle anggaukang sere panggaukang nakigaukan siagam baji annabai an si cucuki risikama apa ia na parintangki karena Allah subhanahu wa ta'ala siagam papijojo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita melakukan satu perkara amalan
kemudian tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, baturi salah serebainnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibunda kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Inai tahu anggaukan ser panggaukan ilalan ri agama yanne. Tina contohna batur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tina parintana ilalan ri agamanya. Lampaki gaukangi. Makna situ lagi rekan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan boleh jadi hadirin yang berbahagia, tiai kaminang pahala. Mungkin negeri sesetan kana pasantoi mange. Tinenin rasa pahala. Yang penting ane ku gaukan umbaji ji. Boleh jadi ambaji ri pikiran ta, ri pamaita tetapi tena nasin cocok ri agamanya. Tena tonya kulen digaukan. Mana nasin cocok ri pikiran ta tetapi tena nasin cocok ri agamanya. Tena na cocoki dan lilekna ilan ri kurangan sagang hadisina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, maka tentu setiap amalan-amalan yang kita akan lakukan, kita laksanakan, termasuk punannya kisah lampan tamai bulan rumallanga, nikulai kinia pangisinganta ante kama anggaukan nikana puasa di bulan rumallanga siagang panggaukan marengan. Maka ruana hadirin yang berbahagia, persiapan yang mesti kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah persiapan fisik. Ani kesehatan tak perlu iki jaga. Nah sabab pun nantama ki bulan rumallang anatina na baji-baji pakasiatta, tina na baji kesehatan ta garing ki, boleh jadi kita tidak akan maksimal melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya saja puasa hadirin yang berbahagia, boleh jadi amalan-amalan saleh yang lainnya kamaya sambayang. Tika ma pun ala sambayang sekam baji pun mana menting nek-nek si batu kale. Iya, amen pogi sawalat to mempua. Atin regyo kalagi na tina na jannan tinrota andraba ya. Ya kiri kanan ki alim-balimba napakama garinta. Oleh karena itu butuh kita memperhatikan kesehatan kita hadirin yang berbahagia. Nasabah salah satu faktor kita tidak dibolehkan ya atau dibolehkan kita tidak berpuasa adalah ketika kita dalam keadaan sakit. Jadi butuh kita memperhatikan kesehatan hadirin yang berbahagia. Karena dengan kesehatan yang baik, yang prima, maka kita bisa memaksimalkan segala ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan yang mesti kita perhatikan adalah persiapan ruhiyah, yaitu spiritual. Kita berusaha dari sejak sekarang ini memperbaiki salat-salat kita, memperbaiki ya masih ada kesempatan berpuasa ya, meskipun bukan hari yang disunahkan, tetapi secara umum di bulan Sya'ban itu kita disunahkan banyak-banyak berpuasa untuk melatih ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, agar memasuki bulan Ramadan enteng kita melakukan puasa karena biasa mereka puasa sebelumnya. Kemudian kita sudah berusaha melatih diri untuk bangun di tengah malam, qiyamul lail, salat tahajud. Jadi nanti kalau masuk Ramadan kita taraweh, insya Allah enteng tarawehnya. Pulang dari sholat taraweh, nek kiri bala, kemudian istirahat ki atinro ki ambaung kiri tetek rua misalnya, kemudian kita qiyamul lail, sholat tahajud sampai masuk sahur, kemudian makan sahur, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kita usahakan latih memang dari sekarang. Supaya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini enteng kita lakukan. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena amalan-amalan soleh yang kita lakukan di luar Ramadan itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan, apalagi kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, sehingga boleh jadi energi yang terbuang itu tidak bisa ya dikembalikan dengan makan dan minum karena kita dilarang.
Beda dengan di luar Ramadan. Kita bisa makan dan minum ketika kita melakukan satu amalan, kemudian susah payah kita melakukannya, kita bisa istirahat, minum, makan, dan seterusnya. Sehingga butuh kita latih diri kita, hadirin yang berbahagia. Ini dari segi ruhiyah. Kemudian persiapan yang mesti juga kita perhatikan adalah persiapan harta. Kenapa? Ya karena nanti di bulan Ramadan kita akan konsentrasi, fokus beribadah. Maka seyogyanya seharusnya puna kulle mantongkin jo panasa aku lelam nikanre ya reka doe, sehingga nanti di bulan Ramadan kita mungkin mengurangi aktivitas bekerja karena akan memfokuskan diri beraktivitas ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk banyak-banyak berinfak. Nah, ketika kita punya banyak harta, maka kita punya peluang banyak untuk beribadah melalui infak-infak terbaik kita di bulan suci Ramadan, hadirin yang berbahagia. Nah, setidaknya ini yang mesti kita perhatikan memasuki bulan suci Ramadan. Ini pra-Ramadan. Sekarang kita memasuki Ramadan. Ketika kita memasuki Ramadan, hadirin yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, punabattu mantu bulan rumalanga." Saya minta maaf, tidak apa-apa saya pakai bahasa daerah. Kasingka teneki paham nih? Paham insyaallah. Masya Allah. Idza jaa Ramadan, punabattu bulan rumalanga, futihat abwabul jannah. Lani sungkengasengi sikamma timunganna suruga. Sikamma timunganna suruga lani sungke. Siapa timungan surga? Ada berapa pintu surga? 7. Ada yang lain? Pintu surga ada berapa? Ada 7. Nabi SAW sebutkan dalam salah satu hadisnya, fil jannati thamaniyatun abawabin. Ilalan di surga nia sagan 7 timunganna. Berarti sagan 7 timunganna surga. Babun yusamma arroyan. Nia sa'ri timungang ilalan di surga. Anjo timungang arena nikana arroyan. Jadi gak gamamo arena timunganna surga nikana arroyan. La yadahuluha illa saimun. Tena nia tulan tama di surga. Amalo ritimungang niaringa timungan arroyan. Jadi tena niat taulan tama ri surga amalo ritimungan nikana timungan arroyan illa shaimin pasangalina tau apuasaya. Pasangalina tau apuasaya. Artinya hadirin yang berbahagia, kita ini nanti kalau kita puasa di bulan suci Ramadan, andra sampai tiket baturi Allah Ta'ala insya Allah Ta'ala masuk di surga melalui timungan nyaring arroya. Semua pintu surga akan dibuka, hadirin yang berbahagia. Wa ghullikat abwabun nar. Siagalla ni tongkok rapa kisi kama timun-timunganna neraka. Wa sufidatis syayatin. Siagang setan-setan akan dibelenggu. Lani sikkoki, lani rantai. Puna bahasana pak polisi ni kana ni borgol ki. Jadi semua setan-setan itu akan diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hadis ini hadirin yang berbahagia, napatangar lagi tupan ritata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Makna dari pintu surga itu dibuka itu ada 2 makna. Pertama, boleh jadi memang pintu surga itu akan dibuka oleh Allah pada saat masuk Ramadan. Boleh jadi pintu surga memang dibuka. Kedua, maknanya adalah karena di bulan Ramadan kebanyakan hamba Allah beramal soleh, maka dengan amal soleh yang dia lakukan itu akan menyebabkan atau menjadi sebab dia mudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, peluang memasuki surga Allah itu mudah karena banyaknya amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ini makna yang kedua. Kemudian ditutup surga, pintu neraka juga punya 2 makna. Makna yang pertama boleh jadi pintu neraka memang ditutup.
Pintunya neraka memang ditutup. Yang kedua maknanya, karena di bulan Ramadan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kebanyakan beramal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman, menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa, maka tidak ada peluang masuk neraka. Artinya tertutup baginya masuk neraka. Kenapa? Karena dia menghindarkan diri dari segala amalan-amalan yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Ini makna yang kedua. Kemudian setan-setan dirantai, nisikkoki, nitambangi, niborgolki. Sikama setan-setan niaga. Itu juga punya beberapa makna. Yang pertama boleh jadi sikama setan-setan niaga betul-betul dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Makna yang kedua, karena setan mencoba mengganggu, menggoda. Nah bisik-bisik gigi. Iya, nah bisik-bisik gigi. Temi sambayangi, temi puasai. Tapi karena kita berada di bulan suci Ramadan, kita yakin bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang mulia, dilipat gandakan pahala, kemudian kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu tetap kita lakukan. Artinya godaan-godaan syaitan itu tidak mempan. Karena tidak mempan, maka syaitan putus asa. Artinya seakan-akan dia terbelenggu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini makna daripada syaitan dibelenggu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tidak heran kalau kita di bulan Ramadan misalnya, ngapa Pak Ustaz? Pernah bulan Ramadan, mau kita taraweh, biasanya tahu sampulo tapila sandalana. Padahal bulan Ramadan, tidak nak cocok nih apa Ustaz kah? Setan-setan katanya dibelenggu. Tapi ternyata ada tonji manusia yang mencuri pada saat itu. Ada yang berzina, ada yang merampok, ada yang membunuh, dan seterusnya. Pokoknya di bulan Ramadan ternyata Ustaz jatonji gau dosa. Berarti setannya itu tidak dibelenggu. Maka hadirin yang berbahagia, setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Punah setan dari kalangan jin insya Allah mudah ditangani Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mudah. Dengan semangat beribadah kepada Allah dia tidak mampu menggoda kita. Punahlah goda-goda jin atau setan, kita tahu auzubillahi minasyaitonirrajim, sudah selesai itu. Sudah selesai, dia akan lari terbirik-birik. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, tidak mampu dia mendekat hadirin yang berbahagia. Jangankan syaitan atau iblis, jin atau iblis. Ahli sihir. Puna irkilana sihiri. Ya. Puna bahasana mungkin bahasa doti-doti, irkilana doti. Itu tidak akan mampu ketika kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Syaitan atau ahli sihir tidak akan mampu ya menembus sihirnya masuk ke dalam rumah kita. Jadi pun dibacanya ayat kursi, insyaallah lari kalau syaitan dari kalangan iblis. Masalahnya kalau syaitannya dari kalangan manusia. Dibacakan ayat kursi tidak lari itu. Ini tanpa sapi kursi lampak kule lari. Jadi yang terpenting hadirin yang berbahagia adalah kitanya. Ikat tengirangi. Ikat tengirangi na kula suruga tasungke. Ikat tengirangi na kula neraka tatongko. Siagang kulit ikat tengirangi na kula ne sitanga terbelenggu, terikat. Siapa yang mengikat kita hadirin yang berbahagia? Dengan cara apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang berbahagia. Nah, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, pertanyaan berikutnya hadirin yang berbahagia. Amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan? Tentu yang pertama adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Nabi SAW sebutkan as-salatu khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadana ila ramadana mukaffiratun bainahuma idza jatunibal kabair. Antara salat 5 waktu,
antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Bisa saya mungkin maju-maju sedikit ke depan. Saya maju sedikit supaya maju ke iya. Ya. Ya. Saya maju karena dia kucing sempat tuh labu yang setengah mati. Dari sholat satu ke sholat berikutnya, artinya sholat 5 waktu. Dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Ada penghapus dosa. Ada penghapus dosa. Yang penting kita tidak melakukan dosa besar. Artinya hadirin yang berbahagia, sholat 5 waktu yang kita lakukan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jadi kalaupun kita tidak bertobat dengan tobat yang kita lakukan, tetapi karena kita melakukan sholat 5 waktu, maka ada dosa-dosa kecil yang kita miliki itu Allah Subhanahu Wa Taala hapus dengan sebab sholat-sholat kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hamba sholat berdiri, mana sasikam dosa-dosa nanjo, lani padongko kiri salanggan. Maka ketika dia ruku, sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Ketika bangkit, datang lagi dosa-dosanya. Disimpan di pundak-pundaknya. Kemudian ketika ruku, sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Artinya, hadirin yang berbahagia, sambayangan 5 waktua. Sambayang taria marangan 5 waktua. Punna rajin kia sambayang, berarti Allah Subhanahu Wa Taala juga senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian pula Jumat, hadirin yang berbahagia, antara Jumat yang satu Jumat berikutnya, ini 1 pekan. Jadi ada dosa 1 pekan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, berarti ada 1 tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Cuma syaratnya, idza jatubinatil qabair. Yang penting tena naki anggau dosa lompo. Kalau dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara taubat, dengan cara bertobat. Kemudian hadirin yang berbahagia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Inai tahu apuasa ribulan rumallanga pas sabaken tapak mangirkan Allah Subhanahu Wa Taala sagang ero ki pahala majai di sesena karena Allah Subhanahu Wa Taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lani lukangi sikamma dosa-dosana karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu. Pertanyaannya hadirin yang berbahagia, kira-kira nia ki kateanne tena lebak yang gaukan dosa. Adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa, hadirin yang berbahagia. Rilompona ricadina. Dan tentu kita hadirin yang berbahagia mengharapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa yang kita miliki itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu sebab yang bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Apa? Di antaranya adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi syaratnya kita harus yakin bahwasanya puasa ini adalah yang diwajibkan oleh Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berpuasa dengan harapan penuh kepada Allah agar Allah memberikan pahala yang besar. Ini syaratnya. Punairuk kini pemupurang sikam dosa-dosa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya puasa ini hadirin yang berbahagia adalah kewajiban. Kewajiban. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Kira-kira punani papile kikarin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kira kipile pahala yarika dosa. Tentu kita menginginkan
pahala. Kalau begitu kita harus berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, sikam makenane matapaka, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sandrapantong lembak namu diwajibkan di umma-umma di ulanganmu. Untuk apa nih puasanya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa ini hadirin yang berbahagia adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita sudah sampai derajat takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasirukana karena Allah Subhanahu wa taala di ayat marenganna. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Situjen-tujenna tahu kami nang malakbir kari sesena karena Allah Subhanahu wa taala ia ni antu tahu kami nang malaka mangeria, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang bertakwa hadirin yang berbahagia semua berpeluang. Anak muda, cadi, lompo, tau toa, semua berpeluang menjadi orang bertakwa. Tahu tinggi pangkana, tahu tina pangkana, penguasa, rakyat jelata, semua berpeluang menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andrin ni minne adele na Allah taala. La sabatena na pasti marahin ki karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah hadirin yang berbahagia, kita semua ini sama. Yang membedakan cuma ketakwaan hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita. Maka apabila kita memasuki bulan suci Ramadan dengan ilmu, melaksanakan segala amalan-amalan soleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala perkara-perkara yang mengantarkan kita bermaksiat kepada Allah kita tinggalkan, maka ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin berbahagia yang perlu kita perhatikan. Kemudian di bulan suci Ramadan hadirin yang berbahagia, nikulaiki jai sambayanta. Nikulaiki jai sambayanta. Salat wajib, salat nawafil atau salat sunnah. Salat wajib dan salat, semua salat yang mengiringi salat wajib. Ya, semua salat yang mengiringi salat wajib kita lakukan semua. Pada saat malam kita dirikan salat tarawih. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendirikan qiyamul lail atau salat di malam hari, maka juga akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari aneh hadis ini mirip sekali dengan tadi yang saya sampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bedanya ada kata soma, ada kata qoma. Soma artinya puasa, qoma artinya berdiri. Apa yang dimaksud dengan berdiri di sini? Angentengan sambayang ribagina romalangan. Maka barang siapa yang sholat, mendirikan sholat di malam harinya, menghidupkan sholat-sholat malamnya, qiyamul lail, dengan iman, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Berarti sholat dengan puasa tena nakulle sisala, harus ki asikoko singkam marante, supaya kita punya amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan itu sempurna hadirin yang berbahagia. Salat kita harus kita kencangkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin yang berbahagia, kalau 10 akhir Ramadan, salat lainnya beliau narunrung ngasing juga si kama baini na nabita. Dia kasih bangun semua istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk as-sambayang. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naparika ki bidakna naparika ki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk angintingan sambayang ribangnya. Kenapa? Karena salat malam yang kita tegakkan ini menjadi asbab atau sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Kemudian hadirin yang berbahagia,
amalan yang juga disunnahkan kepada kita ketika kita memasuki bulan suci Ramadan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, inai tahu ammaca syare hurupu ilalan rikitana karena Allah Subhanahu wa taala falahul hasanah nisare iri Allah taala kabajikan syare hurupu nisare kabajikan karena Allah Subhanahu wa taala wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aquluna alif lam mim harfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti pun kita baca alif lam mim, berarti kita membaca 3 huruf. Kalau 3 huruf ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 1 kebaikan, berarti kita mendapatkan 3 kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10, berarti 10 kali 3 30. Berarti kita akan mendapatkan banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran. Ini baru alif lam mim. Bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, habiskan 1 juz, habiskan 10 juz, habiskan 30 juz, berulang kali kita tamatkan Al-Quran, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sebanyak-banyaknya. Dan kita berlomba-lomba untuk menamatkan bacaan Al-Quran kita, hadirin yang berbahagia. Karena semakin banyak kita membaca Al-Quran di setiap huruf-hurufnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan pahala-pahala yang kita dapatkan nantinya dengan bacaan Al-Quran kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran? Masih ada? Oh Masya Allah. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu yang berbahagia. Belajar tidak ada. Neken Jonia kutampaki angajar di arung keke di bulo-bulo, tepatnya di masjid besar bulo-bulo. Ada ibu-ibu yang saya ajar, Bapak Ibu yang berbahagia, itu usianya lebih dari 60 tahun. Tapi semangatnya belajar luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia tahu betul belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran akan mengangkat derajat orangnya. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi tidak katakan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, penguasa di antara kalian, orang yang paling kaya di antara kalian, orang yang paling cantik, yang paling gagah, paling tampan. Tidak. Tetapi orang yang terbaik dalam konteks hadis ini adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tidak hanya kebaikan itu kita dapatkan di dunia, hadirin yang berbahagia, terkait dengan Al-Quran yang kita pelajari dan kita ajarkan. Bahkan di akhirat kelak, orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dengan bacaan Al-Qurannya. Karena bersamanya dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nasabah situ jentojena antu kuranganga. Labattui bi allo qiyamaka. Nasare syafaat mangeri sahabatna. Al-Quran punya sahabat, hadirin yang berbahagia. Karena karena sahabat,
Kira-kira pun nikah sahabat ta, kira-kira tahu tikam main nikah sahabat ta. Pertama pasti paling kingai. Nah sabab pun nanti kingai pasti tenaki bersahabat. Betul? Betul? Yang kedua, yang namanya sahabat pasti kita sering bersama-sama. Betul? Namanya sahabat pasti kita sering curhat, sering berbicara dengannya. Betul? Demikian pula Al-Quran, hadirin yang berbahagia. Orang yang bersahabat Al-Quran itu senantiasa bersama dengan Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran sama saja kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah taala pernah berkata, "Inai tahu ero ni agang bicara di Allah taala, maka hendaklah dia membaca Al-Quran." Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Caritaan nai Allah Ta'ala, kanan nai Allah Ta'ala. Berarti pun nak baca sanrapan kita cerita segang karena Allah Subhanahu wa taala. Sanrapan kita na agak cerita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga katakan, inai tahu ero cerita segang Allah Ta'ala, puna sumpade ero niaga cerita. Nenne ero cerita. Berarti kita yang mau bicara sama Allah, maka hendaklah dia sholat. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena dalam sholat kita ada bacaan Al-Quran, terkhusus bacaan surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tena na assa sambayan na serekenan atau as-sambayanga. Puna tena na bacai surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini rukun dari sholat kita. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, sejatinya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku memujiku. Sudah azan. Ya, saya selesaikan dulu hadis ini. Hambaku memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa kata Allah? Ini untukku dan ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hambaku apa yang ia minta. Makanya hadirin yang berbahagia, kenapa ulama kita sebagian memberikan tata cara berdoa diawali dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ya makna dari surah Al-Fatihah itu ada ya keyakinan di dalamnya bahwasanya dengan membaca surah Al-Fatihah ini adalah pembuka doa. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini untuk hamba. Jadi surah Al-Fatihah itu ada 3 bagian. Bagian pertama untuk Allah, bagian tengah-tengahnya untuk Allah dan kita, dan bagian akhirnya untuk kita. Maka ketika kita sholat, maka kita sejatinya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan Ustaz ya. Iya. Kita cukupkan. Ya, kita cukupkan kan. Iya. Ba'da insyaallah. Ya. Baik, insyaallah materi kita cukupkan. Insyaallah kalau ada kesempatan Allah izinkan kita lanjutkan sesudah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.